keluarganya mengetahui jumlah UKT yang harus dibayarkan. Sejumlah anggota kepolisian yang saat itu melakukan pengamanan terluka dan setiap tahun, cerita yang sama terulang. Tangisan orang tua, mahasiswa yang terancam putus kuliah, dan amarah yang tumpah ke jalan. Uang kuliah tunggal, UKT, terasa semakin mencekik. Mudah sekali menunjuk satu pihak yang patut disalahkan, rektor atau pihak kampus. Tapi, apakah ceritanya sesederhana itu? Mari kita bedah akarnya. Sejak banyak perguruan tinggi berubah status menjadi PTNBH, mereka diberi otonomi untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri. Terdengar bagus, namun di balik otonomi itu ada tekanan besar, di mana subsidi dari negara perlahan dikurangi. Bayangkan, kampus harus membayar listrik, menggaji dosen, merawat gedung, dan mendanai riset. Namun, uang saku dari negara tak lagi cukup. Dari mana mereka mencari keuntungan itu? Jalan pintas termudah dan tercepat adalah dari kantong mahasiswa melalui UKT. Masalahnya, tidak ada rem yang jelas dan tidak ada regulasi tegas dari pemerintah untuk membatasi seberapa besar PTNBH boleh melakukan kenaikan UKT per tahunnya. Ini menciptakan dilema di mana kampus ditekan untuk mandiri secara finansial dan mahasiswa menjadi korban dari kemandirian itu. Lalu, bagaimana realitanya di lapangan? Ini bukan lagi soal angka, ini soal mimpi yang terancam. Mahasiswa yang seharusnya fokus belajar kini terpaksa membagi waktu untuk bekerja paruh waktu. Kesehatan mental mereka terancam dan tergerus oleh kecemasan. Semester depan masih bisa bayar UKT nggak ya? Pendidikan yang seharusnya menjadi eskalator untuk mengangkat keadaan sosial ekonomi keluarga, kini justru beresiko menjadi beban finansial baru. Tembok biaya pendidikan ini semakin tinggi, dan ironisnya ini terjadi di sebuah negara yang akan menghadapi bonus demografi. Menyalahkan saja tidak akan mengubah apapun. Kita butuh solusi konkret. Ada 3 pihak yang harus bergerak. Yang pertama adalah pemerintah. Negara tidak bisa lepas tangan. Buat regulasi yang jelas. Tetapkan batas maksimal kenaikan UKT per tahun untuk PTNBH yang terikat pada tingkat inflasi. Dan yang terpenting adalah kembalikan komitmen anggaran pendidikan tinggi yang layak agar kampus tidak lagi menjadikan mahasiswa sebagai sumber dana utama. Yang kedua adalah kampus. Inovasi adalah kunci. Daripada hanya menaikkan UKT, kampus harus didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif secara serius. Bangun endowment fund atau dana abadi bersama alumni secara profesional. Komersialkan hasil-hasil riset menjadi paten sehingga dapat menguntungkan. Jadilah kampus yang mandiri karena inovatif, bukan karena membebani. Dan yang ketiga adalah kita sebagai publik dan mahasiswa. Mari kita tuntut transparansi radikal. Kampus harus mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka dan mudah difahami. Kemana setiap rupiah UKT kita pergi, kita berhak tahu. Pada akhirnya, UKT bukan hanya masalah biaya, tapi cerminan dari pilihan kebijakan bangsa. Pendidikan yang tinggi merupakan gerbang yang tertutup bagi jutaan banyak anak bangsa yang potensial. Sudah saatnya kita menuntut pendidikan tinggi yang memerdekakan, bukan yang membebani. Gagasan ini saya sampaikan sebagai bagian dari diskusi untuk beasiswa revolusi yang digagas oleh Ferry Irwandi dan Malaka. Mari kita bangun diskusinya. Bagaimana menurut kalian?